البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang permasalahan apa? Indak ya Ukasyahkum. Nah, di mana kaum mukminin setelah mereka melewati sirat, di mana letaknya? Di tempat yang namanya qantarah. Qantarah itu di ujung sirat, di antara surga dan neraka. Tayyib. Apa yang terjadi di sana? Di qantarah, apa tahapan terakhir di sana yang dialami oleh kaum mukminin? Nah, yaitu istilahnya apa itu namanya? Qisas. Ya. Nah, yaitu untuk qisas. Qisas atas kezaliman-kezaliman yang dilakukan ketika di dunia terhadap sesama. Adapun seorang yang tidak melakukan kezaliman terhadap sesamanya tidak akan tertahan. Nah, tinggal menunggu untuk dibukakan pintu surga baginya. Baik. Dan tafadhalin jenis. Sekarang kita lanjutkan akhwani fillah. Sebelum membahas tentang surga dan neraka, terlebih dahulu kita baca sebuah faedah bagus dari Imam As-Safari ini rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan maratibul ma'ad, urut-urutan kejadian di hari kiamat kelak atau di hari akhirat. Dalam kitab beliau Lawami'ul Anwaril Bahiyah, jilid yang kedua halaman 184, beliau mengatakan, "I'lam anna maratibal ma'ad al-ba'tsu wan nusyur." Yang pertama, ketahuilah bahwasanya urut-urutan kejadian di hari akhirat kelak, pertama adalah al-ba'tsu wan nusyur, yaitu apa? Kebangkitan. Pertama kali mereka apa? Dibangkitkan dari apa? Kubur-kubur mereka. Dan hal ini telah kita lewati, mereka ditumbuhkan dari apa, Pak Albin? Tulang ekor. Namanya apa? Ajbud Zanab. Nah, setelah semuanya bangkit hidup, yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya siapa, Pak Muhammad? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah kita lewati. Dan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Semuanya ini. Indak ya Hudzaifah. Nam hufatan uratan ghurla. Hadis siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, siapa yang pertama kali diberi pakaian? Indak ya Nafi'. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah semuanya dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan belum berkhitan, thummal mahsyar.
Kemudian yang kedua mahsyar. Tahapan kedua tahapan berkumpul di mahsyar. Yang mahsyar ini khonifillah adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan bumi yang kita sekarang berada di atasnya. Tapi dataran yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari diganti bumi selain bumi dan langit-langit yang ada saat ini. Berkumpul di mahsyar. Ardun bayda afra, yaitu apa? Bumi yang bayda putih, yang rata, kawan. Tidak ada yang meninggi, tidak pula ada yang merendah. Tidak ada gundukan, tidak ada lekukan. Ini mahsyar. Semuanya berkumpul di sana. Yang ketiga, tsummal qiyamu li rabbil alamin. Kemudian berdiri. Semuanya berdiri. Tidak ada yang duduk di sana. Al-qiyam li rabbil alamin. Berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang ikhwanifillah mereka sabar untuk berdiri bermunajat kepada Allah di dunia ini, sangat diharapkan kelak ketika berdiri menghadap Allah di mahsyar mereka apa? Mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Sebagian manusia berdiri untuk melakukan sholat seakan-akan begitu apa? Begitu berat. Padahal sholat paling beberapa menit, tapi seakan-akan berat sekali. Padahal kelak ikhwanifillah ketika kita berdiri di padang mahsyar pada waktu yang tidak singkat, waktu yang lama dengan kepayahan yang sangat. Tahapan yang keempat, tsummal 'ard. Kemudian 'ard. Tayyib, dipampangkan amalan-amalan. Di situ yang pendusta ditunjukkan kedustaannya, sebagaimana dalam hadis, yudha'u li kulli ghatirin yaumal qiyamah liwa'un 'inda istih. Diletakkan bagi setiap para pendusta di hari kiamat bendera ditancapkan di pantat-pantat mereka. Hadza ghadratu fulan. Ini apa? Kedustaan fulan. Jadi semuanya melihat, semuanya mengetahui. Thumma tatayyurus suhuf wa akhdhuha bil yamin wa akhdhuha bis shimal. Kemudian beterbangannya lembaran-lembaran catatan dan pengambilan catatan dengan tangan kanan dan yang lain mengambil dengan tangan kiri. Ini tahapan keberapa? Kelima. Catatan-catatan amalan diberikan. Kemudian yang keenam, tsumma su'al wal hisab. Kemudian baru pertanyaan dan penghisaban. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ikhwanifillah perkara yang sangat mengkhawatirkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah ada seorang di antara kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara kepadanya, tidak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Langsung. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amali.
Dia melihat ke sisi kanannya, tidak melihat kecuali apa yang dia amalkan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian melihat ke sisi kirinya, tidak melihat kecuali yang dia amalkan dulu. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi. Dan melihat ke arah depannya, tidaklah melihat kecuali neraka di hadapannya. Bagaimana tidak mengerikan kondisi tersebut, ikhwan. Maka Nabi SAW katakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Di sini hasungan yang sangat besar dari Rasul SAW yang menunjukkan faidah sedekah yang luar biasa, ikhwan. Sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk sebab terbesar seorang terlindungi dari panasnya api neraka. Naam. Dan hisab, akhwani fillah, seandainya yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada kaum mukminin adalah betul-betul masing-masing amalan dihisab, maka sungguh tidak akan ada yang selamat. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, man husiba udzib, man husiba udzib. Siapa saja yang dihisab, maka dia akan teradab. Atau dalam sebagian riwayat yang masyhur, man nuqishal hisab faqad halak. Siapa saja yang hisabnya betul-betul didetailkan, tidak ada kepemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin kemudahan demi kemudahan. Dan hisabnya kaum mukminin, ikhwani fillah, berupa ard, berupa dipampangkan amalan dia, kemudian apa? Disebutkan amalannya dan dia mengakui, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, tidak boleh seorang merasa aman, kemudian dia tertipu dengan tipu daya syaitan, bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bermaksiat. Ini bukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, tapi ini adalah hurur sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Seorang yang husnudzon, ikhwan, seorang beramal yang baik, kemudian dia berprasangka baik pada Allah, berharap yang kuat. Sedangkan seorang berbuat maksiat dan belum bertobat, tetap di atas kemaksiatannya dan beralasan dengan luasnya rahmat Allah, maka ini ghurur, ini ketertipuan, tertipu oleh syaitan. Perkara berikutnya, tsummal mizan litsawab, tsummal mizan litsawab, kemudian baru apa? Mizan, ditimbang. Setelah dihisab, dihitung, nah sudah terkumpulkan semuanya dan semuanya diakui. Amil tayauma kada wa kada kada wa kada, semuanya diakui, dihitung. Nah baru ditimbang. Untuk seorang apa? Seorang mendapatkan balasannya. Nah baru setelah mizan, ikhwanifillah, sirat. Nah setelah mizan, sirat. Nah di sirat ini yang selamat, tahapan terakhir adalah di qantarah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala
menegaskan bahwasanya penimbangan amalan itu setelah hisab. Kenapa? Karena muhasabah, penghisaban itu adalah penentuan kadar amalan, kemudian baru setelah itu ditimbang untuk menunjukkan kadar berapa balasan yang akan diberikan. Sehingga subhanallah, seandainya Allah Subhanahu wa taala ikhwanifillah menghendaki untuk langsung menentukan kamu sekian dan kamu pantas mendapatkan hukuman sekian atau pahala sekian, itu tidak akan ada yang mampu untuk membantahnya. Tapi semua ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal dan luasnya rahmatnya. Adil bahwasanya orang yang melakukan dosa ikhwanifillah tidaklah akan mendapatkan hukuman kecuali yang setimpal dengan dosanya, tidak lebih. Dan banyak yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan luasnya rahmat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa hamba-hambanya dan melebihkan pahala amalan kebaikan. Sehingga dalam sebagian hadis seorang hamba ikhwanifillah telah dipampangkan amalannya, amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dia semuanya mengakui dalam keadaan penuh ketakutan. Kenapa? Karena ini semuanya amalan-amalan dia yang jelek. Yang dia tahu ini masih ringan. Di sana ada amalan-amalan jelek yang besar yang belum disebutkan, maka dia sangat khawatir. Maka tatkala dia menyangka dirinya sudah celaka, Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Na'am, qad satartu laka fid dunya wa aghfiru lakal yaum." Aku telah menutup amalan-amalan burukmu ketika dulu di dunia, maka aku ampuni sekarang engkau pada hari ini. Lihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita ikhwanifillah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, jarang untuk mengetuk pintu agar bisa mendapatkan rahmat, bagaimana seorang dirahmati? Ketuk pintu terus untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan di sini urut-urutannya yang disebutkan oleh Imam Safari ini ikhwanifillah sampai tahapan mizan. Sampai tahapan mizan. Adapun tahapan sirat dan qantarah tambahan yang kita ambil ada pembahasan yang lalu, karena setelah ditimbang tidak ada tahapan lain kecuali mereka melewati sirat. Dan ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih dahulu memang antara mizan dan sirat. Dahulu mana antara mizan dan sirat? Ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwasanya al-mizan qabla sirat, penimbangan itu sebelum sirat. Kenapa? Karena kalau sudah sirat, sudah melewati jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam, tidak ada lagi kecuali mereka berkumpul di qantarah. Sudah selamat. Dan orang-orang yang ketika timbangannya amalan buruknya lebih banyak dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia dihukum sesuai dengan kadar amalan buruknya, ya ketika melewati sirat akan terjatuh, waliyadzubillah. Nah, sekarang di mana tahapan haud? Karena haud bukan tahapan yang semua dialami oleh tidak dialami oleh semua kaum mukminin, maka tidak disebutkan di sini. Dan haud khusus untuk siapa? Untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu pun mereka-mereka yang mengikuti sunnah beliau. Adapun orang-orang yang mengadakan kebid'ahan, orang-orang yang mengadakan hal-hal baru di dalam syariat ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan berasal dari syariat, maka tidak akan
bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terusir. Nah, kapan haud ini? Atau haud letaknya di mana ini? Mereka bisa meminum dari haud. Hendak ya Rifi. Berarti pada tahapan apa? Tahapan setelah apa? Setelah mahsyar, setelah mereka berdiri, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk ke tahapan berikutnya mereka meminum dari haud dulu. Dan ini keutamaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa menjadi deretan mereka-mereka yang bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Nah, ini tambahan untuk tahapan-tahapan yaumul ma'ad, tahapan-tahapan hari akhir kelak yang akan dilalui oleh manusia. Dan semua tahapan-tahapan itu yang bermanfaat hanyalah amalan kita dan kebersihan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.